Bergembira bagi pensiunan, siap-siap sistem gaji tunggal sebesar 15 juta dan pensiunan akan menerima 75% dari gaji tunggal tersebut. Berikut bocorannya terkait dengan reformasi sistem pensiun ASN dalam webinar Korpri Kepala BKN. Berikut informasi selengkapnya. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pensiunan aparatur sipil negara atau ASN, Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri kembali menyelenggarakan webinar seri ke-99 dengan tema Pensiun ASN, Bisakah Sejahtera? Webinar yang digelar secara daring ini menjadi wadah diskusi konstruktif untuk membahas permasalahan sistem pensiun PNS yang dinilai belum maksimal dalam memberikan kesejahteraan bagi para pensiunan. Kepala BKN yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Profesor Zudan Arif dalam sambutannya menegaskan komitmen Korpri untuk memperjuangkan sistem pensiun yang lebih adil dan sejahtera. Banyak pensiunan yang terkejut karena dana pensiun yang diterima hanya 8% dari take home pay saat masih aktif bekerja. Oleh karena itu, kami konsisten memperjuangkan single salary system dengan satu sistem gaji tunggal sebesar 15 juta rupiah tanpa rincian tunjangan. Nah, dari sini kita dapat informasi ya, bahwa BKN konsisten memperjuangkan single salary system dengan satu sistem gaji tunggal sebesar 15 juta rupiah tanpa rincian tunjangan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada saat ini gaji yang kita terima dalam bulanan itu terdiri dari berbagai macam komponennya. Mulai ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan pangan. Nah, kalau PNS ada lagi namanya TPP dan Tukin, ya. Nah, jadi ke depannya beragam komponen tersebut, apakah ini nanti akan masuk dengan Tukin atau tidak, ya? Minimal mungkin Tukin kita keluarkan dulu. Minimal gaji pokok dengan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan suami istri lah minimal gitu ya. Atau apakah Tukin nanti masuk? Nah, ini nanti kita tunggu saja aturannya. Nah, itu akan disatukan sehingga disebut dengan gaji tunggal atau single salary. Yang mana kalau kata bocoran BKN ini, satu sistem gaji tunggal sebesar 15 juta rupiah. Kalau kita lihat di saat ini, para PNS untuk golongan 3B saja itu ada yang 3 jutaan gajinya, anggaplah 3,5 juta, durasi masuk tunjangan suami, istri, anak, pangan ya. Ditambah dengan Tukin ada yang sampai 7 juta rupiah. Apakah 15 juta ini untuk semuanya atau hanya pejabat saja? Ya, atau mungkin ada golongan-golongan tertentu terkait dengan gaji tunggalnya ya. Apakah mungkin semua PNS mendapatkan gaji 15 juta? Atau mungkin ada grade-grade-nya. Untuk kelas ini segini gaji tunggalnya. Untuk segini gaji tunggalnya. Mungkin seperti itu kira-kira ya. Sebagai contoh mungkin ada staf gaji 7 juta. Kemudian ada pejabatnya mungkin gajinya 15 juta. Mungkin seperti itu. Nah, jadi tanpa rincian tunjangan ya. Nah, dengan sistem ini, pensiunan nantinya akan menerima 75% dari gaji tunggal tersebut. Nah, kalau 75% tentu melebihi lumayan ya. Kalau 50% saja dari 15 juta itu udah 7,5 juta. Ya. Nah, itu ujar Zudan Senin pada 11 Februari 2025 di Jakarta. Jadi akan menerima 75% dari gaji tunggal tersebut saat pensiun. Tentu ini sangat menggiurkan. Jadi ketika kita sudah pensiun, gaji yang kita terima itu tidak turun secara drastis. Nah, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, BKN Aris Widianto mengatakan atau menyatakan bahwa reformasi sistem pensiun ini bukanlah hal baru. Ia juga menjelaskan bahwa usulan perubahan sistem pensiun
telah diajukan sejak 20 tahun lalu. Menurutnya, reformasi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengamanatkan reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Kami berupaya membentuk lembaga dana pensiun untuk mengoptimalkan pengelolaan dana pensiun terang aris. Lebih lanjut, pada webinar ini juga mengulas beberapa aspek penting dalam program dan pendanaan pensiun yang sedang diupayakan pemerintah, antara lain optimalisasi program persiapan pensiun, opsi perubahan bentuk program pensiun, dan opsi pendanaan. Sekretaris Jenderal Persatuan Wreda Tama Republik Indonesia atau PWRI, Agung Mulyana juga turut mendukung langkah-langkah persiapan pensiun yang telah dipaparkan oleh BKN. Menurut Agung, program persiapan pensiun perlu dilakukan secara masif melalui pelatihan dan pembekalan bagi PNS yang akan pensiun. Dengan adanya diskusi dan upaya reformasi ini, diharapkan sistem pensiun ASN ke depan dapat lebih menjamin kesejahteraan para pensiunan. Langkah-langkah konkret yang diusulkan dalam webinar ini, menurut Agung, diharapkan menjadi sinyal positif bagi perbaikan sistem pensiun di Indonesia, menuju masa depan yang lebih sejahtera bagi para ASN yang telah mengabdi untuk negara. Di sisi lain, menyoal skema pensiun ASN, ada juga yang menyebut akan diubah dari pay as you go menjadi fully funded. Dari tahun ke tahun, beban negara melalui APBN untuk pensiunan PNS terus meningkat. Rata-rata pensiunan ASN atau PNS naik 3,1% atau 116.000 jiwa setiap tahunnya. Pada tahun 2025 ini diperkirakan ada 3,76 juta pensiun. Tentu ini meningkat dari tahun 2024 yang berjumlah 3,65 juta pensiun. Bahkan tahun 2029 diperkirakan mencapai 4,25 juta pensiunan di Indonesia yang kini masih menjadi beban APBN. Pertanyaannya, jadi skema pensiun manakah yang akan digunakan untuk pensiunan PNS ke depannya? Apakah masih pay as you go atau fully funded? Atau ada juga istilah lain single salary? Yang manakah yang akan digunakan? Tentunya hal ini masih dalam pembahasan isu-isu yang hangat yang menjadi pertimbangan besar karena ini akan menyangkut kehidupan ke depannya, khususnya bagi para pensiunan.